Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat walafiat kan? Mudah-mudahan selama kita berada di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalian kangen semuanya? Sama, ibu juga kangen. Nah, anak-anak, untuk mengobati rasa kangen kalian, ibu sekarang akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Keajaiban Sholat Tepat Waktu. Anak-anak, di dalam bahasa Indonesia, kalian sering belajar tentang cerita, baik cerita rakyat maupun cerita fabel. Kali ini yang akan ibu ceritakan bukan cerita fabel, tapi sebuah kisah nyata dari seorang anak yang melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Suatu hari, pada keadaan yang masih gelap, seorang anak sudah terbangun. Saat itu sudah terdengar suara tahrim di masjid yang membangunkan yang lain untuk melaksanakan sholat subuh menjelang adzan. Ketika adzan tiba, anak itu pun sudah selesai berwudu dan dia siap-siap melaksanakan sholat subuh ke masjid terdekat. Di masjid terdekat, orang yang melaksanakan sholat subuh tidak banyak, hanya ada 3 orang saja. Apalagi sekarang ketika zamannya beribadah di rumah. Jadi hampir di masjid itu tidak ada jamaahnya. 3 orang saja sudah alhamdulillah. Anak itu setiap subuh tidak pernah kesiangan melaksanakan sholat subuh. Sesampainya di masjid, tentu saja anak tersebut berdoa, mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan gurunya, mendoakan teman-temannya, mendoakan seluruh saudara yang ada di dunia ini, supaya semuanya dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun setelah mendengar adzan subuh, lalu ikut berjamaah sholat subuh. Menurut ceritanya, dia hanya sholat bertiga saja dengan imam. Jadi makmumnya hanya 2 orang. Nah, pada saat itu anak tersebut berdoa. Dia ingin membuat bangga ibunya. Ya Allah, tolong saya ingin sekali membuat ibu saya bangga terhadap saya, kata anak itu di dalam doanya. Akhirnya sholat subuh pun sudah selesai dilakukan. Sepulangnya dari sana, dia berjalan gontai. Di pinggir jalan, dia melihat ada seorang ibu sedang membagi-bagikan amplop kepada yang lewat, terutama kepada orang yang sudah beribadah. Ternyata yang menerima amplop itu imam masjid yang tadi diikuti. Kemudian anak itu pun menghampiri ibu yang sedang membagikan amplop dan memperoleh 1 amplop bagiannya. Dia menerimanya, mencium amplop itu dan mengucap alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ada rezeki hari ini. Sepertinya ini adalah kebutuhan ibu saat ini, karena dari kemarin belum ada kiriman dari sana, dari ayah nun jauh di sana, kata anak itu di dalam hatinya. Kemudian akhirnya sampailah dia ke rumah. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nak, mari, kata ibunya sambil memeluk anaknya dengan erat. Bu, katanya. Kemudian anak itu mencium tangan ibunya. Diciumnya tangan ibunya, dan Bu, alhamdulillah, katanya, Bu, pagi ini saya mendapat berkah dari sholat subuh.
saya mendapat 1 buah amplop dan ada isinya, Bu. Ada uangnya, lumayan, barangkali Ibu membutuhkan uang ini. Oh, Nak, alhamdulillah, terima kasih. Sini Ibu buka amplopnya. Kemudian anak itu pun menyaksikan ibunya membuka amplop. Ya Allah, alhamdulillah, Nak. Ini sangat berarti buat Ibu, buat kita semua. Kebetulan persediaan di rumah untuk makan dan lain-lain sudah berkurang karena belum ada kiriman dari bapakmu, Nak. Alhamdulillah, Bu, kalau begitu. Jadi uang ini untuk apa, Bu? Kata anaknya. Uang ini kita gunakan untuk kebutuhan pokok kita, untuk membeli beras dan lauk pauk serta kebutuhan lainnya. Ini alhamdulillah cukup untuk 3 hari, Nak. Akhirnya si ibu pun bersyukur terus-menerus mengucapkan alhamdulillah. Anak itu pun tersenyum. Bu, katanya, ya Nak, kamu sekarang sudah membuat ibu bangga, kata ibunya. Karena kamu adalah anak soleh yang selalu melaksanakan sholat tepat waktu. Nah, lain kali walaupun ibu sedang tidak di rumah, kamu harus tetap melaksanakan sholat tepat waktu. Karena sholat tepat waktu adalah kewajiban bagi kita semua, kata ibunya. Mungkin suatu saat kau akan memperoleh keajaiban yang lebih besar daripada ini. Kau akan memperoleh pertolongan dari Allah tepat pada waktunya ketika kamu membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kau lakukan bisa membuat ayahmu bangga juga di sana. Iya, Bu, kata anaknya sambil tersenyum. Nah, anak-anak, itu adalah cerita keajaiban sholat tepat waktu dari seorang anak laki-laki yang ingin membuat ibunya bangga. Bagi kalian yang belum melaksanakan sholat tepat waktu secara terbiasa, mulai hari ini coba lakukan sholat tepat waktu supaya kalian mendapat keajaiban yang lebih bagus daripada keajaiban yang diperoleh anak laki-laki dalam cerita tadi. Kalau kalian ingin membuat ibumu bangga, lakukanlah sholat tepat waktu ya. Mudah-mudahan sholat tepat waktu bisa kalian lakukan mulai dari sekarang, dari kecil. Karena Allah bisa karena biasa. Jadikanlah sholat tepat waktu sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang Ibu ceritakan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.